Halo, salam sehat teman-teman semua. Apa kabar? Mudah-mudahan lu dalam keadaan sehat-sehat, happy-happy. Dan gue mau bilang terima kasih buat kalian semua yang sudah mendukung channel ini sehingga ya sejauh ini berkembang walaupun sedang-sedang saja, tapi it's okay. Yang penting kita bisa berbagi, bisa sharing, bisa berdiskusi tentunya tentang sepak bola. Nah, buat lu yang sudah subscribe juga terima kasih banyak yang sudah mantengin channel ini, bahkan mungkin dari awal-awal, dari masih sedikit sampai sekarang ya udah lumayan lah ya. Dan yang tentunya belum subscribe, silahkan subscribe kalau memang lu merasa ada manfaat dari mantengin channel ini ya. Oke teman-teman semua, kita sekarang kembali ke tanah air. Jadi topik video gue dalam beberapa edisi terakhir ini loncat-loncat. Loncat-loncat itu artinya bahas Eropa, kemudian ke tanah air lagi soal pengesahan atau naturalisasi ya Jordi Almat sama Sandy Walsh, RDP dengan DPR, Menpora dan Ketua PSSI. Kemudian kembali lagi ke Eropa, bahas Anthony yang ke MU ya dengan mahar 100 juta euro. Sudah deal, kabarnya sudah tanda tangan hari ini. Dan kembali lagi kita ke tanah air ya. Kali ini kita akan bahas hasil undian Piala AFF 2022. Ya, jadi ada beberapa hal yang menarik. Pertama, gua akan mulai dulu dari di grup A. Kita tergabung di grup A dan lu sudah, gue yakin sebagian besar udah tahu kita tergabung bersama Thailand. Ini akan menjadi jinx kita, lawan terberat kita, dan memang kita sering sekali mentok dengan mereka ya di final 2016 dan juga terakhir kita kalah di final. Kemudian dengan Kamboja, Filipina, dan satu lagi pemenang playoff antara Brunei dan Timor Leste. Ya, nanti gue juga akan bahas peta kekuatan dari tim-tim yang ada di grup A ini dan bagaimana peluang kita dan apa implikasinya dengan situasi terakhir sepak bola di Indonesia. Nah, sedikit sebelum gue ke sana, gue mau mengelaborate atau menjabarkan ya apa yang menarik dari kejuaraan AFF kali ini. Ini sebagai panduan lu mungkin untuk nanti nonton ajang ini yang akan diselenggarakan akhir Desember ya, 23 Desember 2022 tahun ini sampai dengan 15 Januari. Nah, kenapa diadakan 23 Desember? Karena menyesuaikan Piala Dunia. Piala Dunia itu selesai kalau nggak salah sekitar tanggal 19 atau 20 Desember ya. Jadi ini hanya mungkin sekitar beberapa hari atau seminggu setelah Piala Dunia di Qatar selesai. Jadi memang menyesuaikan, dan namanya AFF Mitsubishi Electric Cup 2022. Jadi ya sedikit mungkin kalau kita bicara tatanan global ya inilah arah masa depan dunia ini. Dari sponsornya ini kita bisa melihat juga, bisa belajar bahwa memang kita nanti akan banyak menuju ke arah mobil listrik ya, sistem kelistrikan. Anyway, itu sedikit trivia. Dan juga yang menarik dari format kali ini adalah kita kembali memainkan sistem home and away. Ya, ini menarik ya karena tentunya kita nanti akan dimanja dengan tontonan luar biasa mulai dari nanti November ada Piala Dunia, kemudian AFF, nanti tahun depan ada Piala Asia 2023, ada Piala Dunia U20. Wah, luar biasa ya. Jadi euforia ini harus kita manfaatkan terlepas nanti kita juara atau enggak. Nah, jadi format dari Piala AFF ini kalau misalnya kita sedikit ke belakang, mundur jauh ke belakang, ini sebenarnya kan awal-awal itu namanya Piala Tiger ya. 3 edisi pertama 96, 98 sampai 2000 itu tuan rumahnya hanya tunggal ya, Singapura, Vietnam, kemudian Thailand. Nah, tahun 2002 ini pertama kali tuan rumahnya join, yaitu Indonesia waktu itu sama Singapura. Terus ya join sampai tahun 2016 ya. 2016 itu Myanmar dan Filipina. Waktu itu kita masuk final, ingat ya, di Pakansari kita menang 2-1 dari Thailand. Kemudian kita kalah 2-0 di Thailand di Thailand final waktu itu. Nah, kemudian masuklah 2018 itu menggunakan sistem home and away. Kenapa? Karena kalau dihitung-hitung secara marketing lebih efisien, lebih menguntungkan, dan exposure-nya lebih dapat. Ya, karena coba bayangkan seperti ini misalnya. Misalnya tuan rumahnya di Malaysia, ya. Partai Myanmar misalnya lawan Kamboja, tentu nggak ada yang menonton ya kan. Tapi kalau partai Myanmar dan Kamboja itu main di home and away di Myanmar dan Kamboja, tentu penontonnya lebih banyak, ya kan? Padahal kalau kita hitung akomodasi sebenarnya nggak mahal-mahal amat, tapi dari exposure-nya, dari euforianya itu dapat. Nah, ini tujuannya kenapa dirubah. Tapi mohon maaf, kemudian tahun 2020 kan seharusnya kembali kan digulirkan dengan sistem home and away, cuman karena ada COVID sehingga akhirnya dirubah lagi formatnya ke satu negara ya,
one spot di Singapura, dan bukan 2020 tapi 2021 akhir selesai sampai 2022 awal. Jadi ini menarik ya. AFF tahun 2020 diselenggarakan mulainya di akhir 2021, selesainya 2022. Juga agak sundul-sundulan lah. Sehingga AFF yang harusnya 2022 diselenggarakannya 2022 juga mulai, cuman selesainya agak nyundul ke 2021 awal. Jadi makin lama makin pas nanti. Jadi harusnya nanti Piala AFF 2024 ya berlangsungnya pure di tahun itu ya, nggak geser-geseran. Nah, jadi kalau kita lihat di ajang ini, memang ini ajang yang apa ya, boleh dikatakan ya jawaranya miliknya Thailand ya. Mereka juara 6 kali dari 13 kali, teman-teman. Jadi luar biasa ini Thailand ini. Kita harus mengakui lah. Artinya kalau di rata-ratain ya dia hampir 0,5 lah. Jadi kalau di gampangnya gini, juara enggak gitu. Walaupun dia pernah ya beberapa kali beruntun itu juara ya, 2014 dan 16, kemudian juga dia pernah juara 2000 dan 2022 ya. Jadi memang mereka juaranya, dan bahkan kalau kita lihat prestasi mereka di SEA Games ini lebih gila lagi ya, 9 kali juara dan mereka 4 kali juara beruntun. Jadi jelas kalau kita lihat di fase grup ini akan menjadi lawan terberat kita. Nomor 2 lawan terberat kita menurut gua Filipina. Tapi with all due respect, bukan masuk mendahului, rasa-rasanya mungkin kalau kita juga setuju bisa lah kita mengatasi Filipina. Kemudian yang 2 lagi Kamboja dan antara Brunei dan Timor Leste. Sekali lagi dengan segala hormat, gua rasa kita harusnya bisa melalui itu, kemudian ya setidaknya masuk ke final ya, dan masuk ke semifinal lah, minimal masuk ke semifinal. Nah, di grup yang satu lagi ini bercokol Vietnam, Malaysia, Singapura, Myanmar, Laos. Jauh lebih berat jelas. Jadi sedikit ya ada keberuntungan, tapi kembali lagi gue percaya ada keberuntungan. Tapi keberuntungan itu rumusnya adalah ketika usaha bertemu dengan kesempatan. Jadi kesempatan ini kan sekarang ada nih dengan jalur yang cukup mudah, tapi kalau usaha kita nggak ada, itu juga sama aja, nggak akan ketemu ya. Buktinya apa? Ya dengan usaha kita yang masih menurut gue kurang, kita belum pernah juara sejak 1991 ya. Oke, nah ini yang menarik juga, karena ini waktunya berarti dari bulan Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ada sekitar 4 bulan ya, mungkin ya 4 bulan lah, hampir 4 bulan ya persiapan. Dan ini menarik teman-teman semua, karena ini juga menjadi benchmark ya, atau katakanlah semacam tolak ukur bagi 2 hal penting ya. Yang pertama tentunya kita berbicara soal tatanan kepelatihan dan juga turunannya pemain-pemain yang ada ya. Pemain nanti gue bagi 2. Jadi yang pertama, kalau kita lihat AFF terakhir itu kan main kita udah bagus ya. Perpaduan dari pemain muda yang didorong oleh Sintayong menurut gue sudah cukup jalan. Ricky Kambuaya di sana, kemudian waktu itu Pratama Arhan di sana, kemudian juga ada Asnawi di sana, ada Witan, ada Nadeo juga yang tampil gemilang saat melawan Singapura, nahan penalti dan sebagainya. Jadi sudah mulai kebentuk nih konstruksi yang baru. Nah, di SEA Games kemudian tambah lagi Mark Locke. Nah, ada harapan di sana Indonesia tampil jauh lebih baik, lebih atraktif, kemudian lebih efisien di bawah Sintayong. Tapi tentu seperti produk ini ada expirednya, ada batasnya, ada deadline-nya. Nah, gua rasa you may not agree, ya, jadi let's agree to agree and disagree. Menurut gua ini akan menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan Sintayong maupun juga pemain-pemain tadi yang gue bahas tadi. Nah, pemain-pemain tadi cuman gue ada catatan. Kebetulan gue bawain juga Liga 1. Gue agak sedikit ada rasa khawatir. Kenapa? Kelihatannya euforia di AFF kemarin yang tampil baik, di SEA Games juga agak lumayan ya, tapi nggak sebaik di AFF. Ini agak sedikit perlu mendapatkan sorotan, terutama di lini tengah. Ya, ketika Ricky Kambuaya bergabung dengan Persib Bandung, gue di sana agak seneng. Oh, sama Rahmat Irianto juga. Ini juga menjadi katalisator ya di 2 kejuaraan terakhir. Kalau Klok hanya di SEA Games. Kalau AFF itu Ricky Kambuaya, Rahmat Irianto, kemudian siapa lagi? Fahrudin Arianto. Ini pemain-pemain yang memang sudah main bersama. Nah, ketika Mark Locke ada di Persib, Ricky Kambuaya ada di Persib, Rahmat Irianto ada di Persib, itu gue ada rasa optimisme. Artinya
mungkin ini seperti Jerman dengan Bayern Munchen gitu. Jadi tiga pemain ini bermain lebih sering sehingga nanti ketika dipanggil ke timnas lebih bagus. Tapi kita lihat sendiri bagaimana performa lini tengah Persib ya. Ini gue bukan bicara timnya ya, tapi permainan individualnya, kolektivitas di tengahnya itu nggak tahu kenapa agak sedikit boncos ya. Baik secara kolektif Persib Bandung itu sendiri maupun juga individu itu. Salah satunya yang gue lihat Reki Kambuaya. Ini pemain yang luar biasa menurut gue bakatnya, dan sebenarnya sebelum ini sih gue lihat grafiknya naik terus ya. Pertama dia mainnya sejak di PSS Sleman, di Persebaya itu semakin mobile, ngalirin bolanya enak, timingnya juga pas saat dia melepaskan umpan dan seterusnya. Bahkan dia mulai berani melakukan syuting. Kita ingat di final AFF dia cetak gol ya di leg kedua. Tapi kemudian nggak tahu kenapa berapa kali gue lihat orangnya agak emosional, ngambil bolanya terlalu kasar, dan puncaknya menurut gue sih di SEA Games kemarin ketika dia mendapatkan kartu merah ya kalau nggak salah, koreksi gue kalau salah, seingat gue dia kartu merah. Nah di sini gue ada agak-agak khawatir ya, ibaratnya mesin ini baru diganti, di overhaul sama si Sintayong, pistonnya dirapihin, dibersihin, tapi kok mulai kasar lagi gitu loh. Nah ini yang mungkin jadi catatan, mudah-mudahan ada perbaikan, mudah-mudahan juga penilaian gue salah ya. Itu. Nah, kedua yang lebih penting lagi adalah soal Sintayong. Ya kalau kita lihat Sintayong ini kan, gue sejauh ini sangat mendukung Sintayong ya. Bagaimana dia menginjek ide-ide dia di permainan Indonesia, melahirkan pemain-pemain seperti Pratama Arhan, kemudian Rizky Ridho, ini luar biasa bagus. Dan dia menciptakan satu kesatuan unit juga, bukan hanya individunya. Nah, cuman itu yang gak gue bilang tadi, mungkin gua nggak mengatakan kalau nanti gagal dia akan dipecat. Tapi paling tidak sudah ada lampu kuning. Kalau sampai honestly sih gua merasa tidak mudah ya untuk juara ya. Cuman gini, setidaknya minimal tentu kita berharap semua juara Indonesia. Minimal kalau sampai dia berhasil membawa Indonesia katakanlah ke final, main bagus, minimal gua rasa dia wajib diberikan satu kesempatan lagi. Of course kalau juara keren banget ya. Artinya apa? Dengan segala permasalahan sepak bola Indonesia yang tiap minggu lu komplain dengan wasit, permainan kungfu. Kemana siapa tuh? Pemain dari Rans kalau nggak salah ya, pemain Latinnya segala macem, kebobrokannya segala macem. Kalau dia bisa bawa juara, wah luar biasa. Tapi menurut gua dia baru 3 tahun. Dia kan gabung itu kalau nggak salah bulan Desember ya 2019. Jadi nanti Desember itu pas dia 3 tahun. Menurut gua 50-50 lah untuk kita bisa jadikan tolak ukur ya. Tapi sekali lagi kita juga lihat performa timnya. Artinya bukan melulu untuk juara. Mungkin kalau udah 5 tahun maksimum, menurut gua harusnya dia bisa lah gitu ya, harusnya bisa. Jadi sekali lagi ini juga menjadi tolak ukur bagi Sintayong untuk kita bisa melihat tim nasional ini ada perubahan yang signifikan nggak? Bisa nggak dia mengambil kesempatan perjalanan dia yang sudah dimudahkan di grup ini untuk bisa ke final dan bermain bagus dan juga melahirkan pemain-pemain yang enak ditonton seperti AFF musim lalu. Nah terakhir yang menarik juga karena ini juga menyangkut video gue sebelumnya soal naturalisasi. Nah saat di RDP itu kan Hinca sempat bercanda ya. Nanti kan kita lawan Karakau kalau nggak salah ya. Karakau ya beberapa saat lagi. Nah itu katanya lihat ya kalau nggak bagus saya cabut lagi nih. Nah tapi itu kan bercanda, dia hanya mau mengatakan supaya ya dia berharap lah supaya masuknya Jordi Amat ini dengan Sandy Walsh ke timnas Indonesia bisa memberikan implikasi yang positif. Nah kalau untuk kejuaraan nanti AFF, kalau memang 2 orang ini dibawa dan harusnya dibawa, karena kita lihat bagaimana Sintayong begitu eager untuk meminta dia menjadi warga negara Indonesia dan didukung dengan DPR. Artinya kalau nggak dimainin ya buat apa gitu kan? Harusnya sih dimainin. Harusnya hitungannya udah pas lah, udah tajam gitu ya. Nah ini juga sama. Kita juga tidak adil langsung membebankan harapan itu untuk juara dengan 2 pemain ini. Tapi paling nggak kita berharap mereka bisa memberikan sebuah sentuhan yang berbeda yang selama ini kita nggak punya. Ya leadership, kemudian kedisiplinan, skill individu, kemudian kerja sama tim dan sebagainya. Dan ini yang kita mau lihat nanti implikasinya ada nggak ke timnas Indonesia. Dan tentunya kalau sekali lagi kalau bisa juara, wah luar biasa banget, ini sempurna buat semuanya. Lu mau ngambil kredit poin bahwa gua yang berjasa membuatnya naturalisasi siapa terserah, nggak masalah. Yang penting kalau juara ya kita acungi jempol. Tapi kalau nggak pun menurut gue juga it's okay. Selama lu bisa main baik, bisa bawa ini ke final, lu bisa memberikan kontribusi lu sebagai orang yang diusahakan atau diperjuangkan untuk menjadi WNI,
mungkin nanti 1-2 tahun lagi baru kita bisa lihat, oh ternyata keputusan Sintayong dan teman-teman di DPR dan juga semuanya stakeholder yang berusaha untuk menarik mereka jadi WNI ternyata ada gunanya. Jadi ya kita lihat aja, sekali lagi kita juga nggak bisa mempush kemampuan para anak bangsa kita ini di luar kemampuan mereka ya. Sekali lagi kalau gue pribadi, paling nggak kita ke final dulu ya, ke final dulu minimal. Apalagi kalau kita lihat ini kita kan di grup sama Thailand ya, sama Kamboja, Filipina, dan satu lagi Brunei dan Timor Leste. Harusnya sih bisa lolos ke final dan final. Nanti kita nggak tahu ketemu di grup B itu siapa semifinalnya. Kalau memang lolos ya, kita juga nggak tahu ya, kita tidak mau mendahului. Tapi ya mudah-mudahan kita berharap doa dari seluruh rakyat Indonesia bisa melihat, menyaksikan tim nasional Indonesia bertanding, dan tentunya yang paling asik adalah kita bisa nonton nanti di rumah kita. Mudah-mudahan tidak ada halangan, mudah-mudahan juga ini menjadi titik awal kita lepas dari COVID dan kembali ke stadion menyaksikan sepak bola yang menghibur, menjadi olahraga seluruh rakyat Indonesia. Oke, ini gue bikin jam 10 malam, tanggal 30 Agustus, jadi sambil nunggu Liga Inggris yang akan bergulir ya, karena banyak banget, karena gue main FPL, jadi ada beberapa pemain gue yang main hari ini ya. Oke, sekali lagi gue mau bilang terima kasih buat lo pecinta sepak bola, khususnya mungkin kali ini yang pecinta timnas ya, karena sangat mengikuti tentunya setiap dimensi atau point of view dimanapun, podcast yang manapun. Terima kasih udah nonton, jangan lupa subscribe, share, dan juga gue berharap lu dalam keadaan sehat dan dalam keadaan bahagia. Oke, terima kasih udah nonton sampai akhir, semoga lu selalu dalam keadaan oke. Sampai jumpa di edisi gue yang lain. Ciao.